Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Dan saya tetap berdoa untuk saudara semua dimanapun berada, terus diberkati dan terus mengucap syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan tentang perbedaan imam dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, mungkin ada yang saat ini sedang bertanya-tanya, apa sih perbedaan daripada imam di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru? Nah, inilah videonya teman-teman semua untuk bisa melihat dan menonton. Dan jangan lupa untuk komen, untuk subscribe, untuk bagikan video ini agar menjadi berkat untuk saudara dan untuk teman-teman yang lainnya. Tuhan memberkati. Kita akan langsung saja, jangan berlama-lama. Kita akan membaca, kita akan bahas bersama-sama apa perbedaan daripada imam di perjanjian lama dan perjanjian baru. Pertama, yang harus kita tahu bahwa imam dalam perjanjian lama itu adalah Harun. Ingat ya, imam besar dalam perjanjian lama adalah Harun, yang merupakan saudara daripada Musa. Nah, sementara imam daripada perjanjian lama itu adalah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat satu-satunya. Nah, di hal ini kita harus mengerti ada beberapa perbedaan yang sangat jelas dari kedua imam besar ini. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa Imam Harun adalah manusia yang lemah. Artinya manusia yang penuh dengan keterbatasan. Sama seperti saya, saudara, penuh dengan keterbatasan. Sementara dalam perjanjian lama yang pertama, imam Yesus Kristus adalah anak Allah. Yesus Kristus adalah anak Allah dan tanpa kelemahan. Itu jelas di Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14. Di sana berkata, yaitu Yesus anak Allah, yang adalah anak Allah. Jadi Yesus adalah anak Allah yang merupakan imam besar di perjanjian baru. Perbedaan yang kedua yang dapat kita lihat dari kedua sisi imam besar ini, yang kedua ialah imam besar Harun itu berdosa. Artinya hidup di dalam dosa. Sementara imam dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus, tanpa dosa. Tanpa dosa. Itu kita baca di Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15 ya. Saya akan baca. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berdosa. Jadi imam dalam perjanjian baru itu, yaitu Yesus Kristus, tidak berdosa, tanpa dosa. Sementara dalam perjanjian lama, yaitu Harun, berdosa, masih bisa melakukan dosa. Tetapi Yesus Kristus tanpa dosa. Itulah imam dalam perjanjian lama, perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus tanpa dosa. Perbedaan yang ketiga yang dapat kita lihat ialah kalau imam besar di dalam perjanjian lama itu membawa darah binatang ke ruang Maha Kudus sekali setahun. Artinya untuk membawa kepada Allah dalam penebusan. Jadi membawa darah binatang sekali setahun di ruang Maha Kudus. Kalau saudara terkasih bisa melihat di Keluaran itu, Keluaran mulai pasal 25 itu jelas di sana bagaimana ketika Musa, bangsa Israel membuat kemah suci. Itu ada bagian-bagiannya mulai dari pelataran, ada ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Jadi Imam Harun membawa sekali setahun ke ruang Maha Kudus darah binatang.
Sedangkan di dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus yang adalah imam, itu membawa darahnya sendiri sekali untuk selama-lamanya. Artinya dia mengampuni manusia sekali untuk selama-lamanya. Sementara di perjanjian lama tadi bahwa imam itu membawa darah binatang. Membawa darah binatang tujuannya untuk pengampunan dosa. Tapi di dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus sendiri memberikan pengampunan dirinya, yaitu membawa darahnya untuk pengampunan sekali untuk selama-lamanya. Makanya ketika Yesus berkata di atas kayu salib, telah selesai. Nah, itu pengampunan telah selesai sekali untuk selama-lamanya. Nah, perbedaan yang lain yang dapat kita lihat itu adalah imam di dalam perjanjian lama itu meminta pengampunan terhadap dirinya sendiri dan terhadap umat Allah atau Israel pada saat itu. Sedangkan kalau kita melihat imam besar dalam perjanjian baru itu mengampuni umatnya, dan dia tidak minta ampun lagi. Kenapa? Karena dia memang Allah. Dia imam besar agung, yaitu Yesus Kristus, memberikan pengampunan, bukan mengampuni. Memberikan pengampunan, bukan minta pengampunan. Itu maksudnya. Jadi kita melihat ada perbedaan-perbedaan yang jelas di sini. Ada perbedaan-perbedaan yang jelas antara perjanjian imam dalam perjanjian lama dengan imam dalam perjanjian yang baru. Dan seterusnya kita melihat bahwa perbedaannya, imam dalam perjanjian lama itu dimuliakan oleh manusia atau bangsa Israel, umat Tuhan pada saat itu. Sedangkan dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, imam yaitu Yesus Kristus dimuliakan oleh Allah sendiri. Itu nanti saudara bisa baca di Ibrani pasal ke-5 ayat yang di Ibrani pasal ke-5 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Itu jelas di sana nanti bahwa dia dimuliakan oleh Allah sendiri. Dan seterusnya perbedaannya, imam dalam perjanjian lama itu adalah imam yang menurut keimamatan Lewi. Sementara imam dalam perjanjian baru itu menurut imam Melkisedek. Nah, itulah saudara terkasih, teman-teman yang dikasihi, perbedaan-perbedaan yang dapat kita lihat daripada imam di perjanjian lama dan imam di perjanjian baru. Tuhan Yesus memberkati, dan saya harap kembali jadi berkat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk di komen, dibagikan, dan di subscribe. Tuhan Yesus memberkati.